Tiba saja Mia menarik tangan Kasih yang sedang duduk di parkiran mobil menunggu Rangga. Apaan sih? Kasih menepis tangan Mia. Ceraikan Rangga. Pinta Mia dengan angkuh. Aneh, kenapa kau memintaku untuk menceraikan suamiku? Karena kau tidak pantas untuk Rangga. Dia tampan, kaya raya bahkan anak tunggal. Sedangkan kau, anak seorang janda miskin di kampung. Hufet. Kasih membuang nafas kasar, bisa-bisanya Mia menghina ibunya yang begitu ia sayangi. Jaga bicaramu Mia, ucap Kasih dengan santainya. Pernikahan aku dan Mas Rangga bukan keinginanku tapi keinginan keluarga kalian. Sadar diri. Justru dari keinginan keluargaku, kau juga harus menurut atas perintahku. Ceraikan dia. Siapa kau yang berani memberiku perintah? Sentak Kasih. Untung saja parkiran ini sepi. Rangga hanya milikku, bukan milikmu. Aku yang dijodohkan dengan dia, bukan kau. Hargai suamimu Mia, ucap Kasih masih sabar. Dito, dia mantan kekasihmu. Ambil saja kalau kau mau. Aku tidak butuh lelaki pelit seperti dia. Aku tidak butuh barang bekas. Sahut Kasih. Ceraikan Rangga atau aku akan meminta pada bapakku untuk menyakiti keluargamu. Ancam Mia. Buk. Au. Mia jatuh ke tanah, ternyata Rangga mendorong tubuhnya. Beraninya kau mengancam istriku. Apa kau sudah bosan hidup? Suara Rangga terdengar dingin menyeramkan. Rangga. Wajah Mia panik. Sampai kapanpun kami tidak akan bercerai, ucap Rangga seraya merangkul pundak istrinya. Keluargamu itu sampah. Saat kau tahu aku memiliki keterbatasan, kau selalu menghinaku tonggos dan dungu. Tapi sekarang, kau seolah-olah menekan kata perjodohan untuk memisahkan aku dan Kasih. Apa maumu? Kemarin aku bercanda, sumpah. Hanya bercanda, ucap Mia tak masuk di akal. Mia. Dito yang melihat istrinya sedang dihakimi Rangga dan Kasih langsung menghampiri mereka. Kalian apakan istriku? Dito marah. Dijaga istrinya, ujar Rangga. Bisa-bisanya istrimu si minyak jelantah ini menyuruh istriku untuk menceraikanku bahkan dia juga mengancam Kasih. Dasar tidak punya otak. Benar apa yang dikatakan Rangga? Tanya Dito pada Mia. Tidak begitu. Mereka sudah memfitnahku. Bohong Mia. Kau dan ibu bapakmu sama saja. Sukanya mengusik hidup orang lain, kata Kasih yang kesal. Hai, Dito, didik istri kamu nih. Sekali lagi ku dengar kau mengancam Kasih dan keluarganya, akan kuhancurkan hidupmu. Ancam Rangga kemudian mengajak istrinya pergi. Mia berdecak kesal, ia tak bisa melawan karena harus menjaga keanggunan di depan Rangga. Jangan membuat malu Mia. Ini kampus bukan kampung bapakmu, ucap Dito kesal. Kasih yang mulai duluan. Bukan aku, kilah Mia. Sudahlah. Bukanlah aku tidak tahu watakmu yang suka ingin menang sendiri itu. Menyesal aku sudah mengajakmu menikah. Aku jauh lebih menyesal. Balas Mia kemudian meninggalkan suaminya pergi. Dibanding Mia, Kasih jauh lebih baik. Dito menyesal telah menikahi Mia. Sebenarnya Dito tidak mencintai Mia, pernikahan mereka semata-mata hanya untuk membuat Kasih cemburu tapi sekarang malah mereka berdua yang cemburu. Lain di kota lain pula di kampung, Bu Wiwin yang mendapatkan laporan dari anaknya langsung melabrak Bu Erni yang sekarang tengah berada di toko kuenya. Jika pagi-pagi begini toko kue cukup ramai, tentu saja hal ini membuat Bu Erni malu. Bilang sama anakmu yang tidak tahu diri itu, suruh dia ceraikan suaminya. Ujar Bu Wiwin. Bu, Kasih menikah dengan Rangga kalianlah yang meminta bahkan kalian mengancam keluargaku. Pernikahan itu sakral, jangan dibuat mainan. Sudah pandai ya sekarang si janda ini bicara. Bu Wiwin jangan seperti itu dong. Sikap ibu sama sekali tidak mencerminkan istri kepala desa yang baik, ucap salah seorang pembeli. Iya nih, aneh. Kasih yang berumah tangga kok jadi ibu sih yang ngatur. Mana nyuruh cerai segala. Punya hak apa ibu? Tentu saja berhak, kalau bukan karena Mia menolak menikah dengan Rangga anak Pak Diman, mana mungkin si janda ini mendapatkan menantu kaya raya. Itu kan kesalahan Mia sendiri,
kenapa kalian menolak menikah dengan anak Pak Diman? Makanya Bu, jangan mandang fisik. Halah, tahu apa kalian hah? Kalian itu cuma warga kampung sebelah. Sahut Bu Wiwin. Meskipun kami warga kampung sebelah, kami tahu gosip di kampung ibu. Sambung ibu-ibu yang lain. Awas aja ya kau, Ernie. Akan kuadukan pada suamiku. Ancam Bu Wiwin sebelum pergi. Semua orang hanya bisa menggelengkan kepala mereka melihat kelakuan Bu Wiwin. Heran sama warga kampung Merah Delima, kok bisa ia memilih Pak Rahman sebagai kepala desa? Ibu-ibu mulai bergosip. Saya gak milih Bu. Golput. Sahut seorang ibu-ibu. Bu Ernie hanya diam saja, ia tak suka menanggapi orang-orang yang suka mencari keributan. Setibanya di rumah, Bu Wiwin langsung melaporkan kejadian tersebut pada suaminya. Mengadu, bahkan melebih-lebihkan omongan. Tutup aja tokonya Pak. Ibu benar-benar gak terima melihat si janda itu punya usaha. Aduh Bu, susah. Kata Pak Rahman. Susah apanya? Tanya Bu Wiwin kesal. Jangan-jangan Bapak suka ya sama si janda peyot itu? Tuduhnya. Mana mungkin Bapak suka dengan janda? Ibu tahu sendiri bangunan itu milik keluarga Raharja. Bapak mana berani menutupnya? Ah, lihat sekarang. Keluarga kita jadi bahan gosip di kampung ini dan kampung sebelah. Ibu malu Pak. Jangan main kasar dong Bu. Main halus aja, biar bagaimanapun caranya, Kasih harus segera menceraikan Rangga. Bapak gak mau mereka mendapatkan keuntungan. Betapa liciknya keluarga ini, mereka hanya ingin menang sendiri. Sedangkan Kasih, perempuan ini tidak mau ambil pusing. Daripada memikirkan masalah dengan Mia, lebih baik dia membaca belajar untuk mengejar ketertinggalannya. Perasaan belajar mulu, suami ganteng gini dianggurin. Ujar Rangga yang merebahkan kepalanya di pangkuan sang istri. Mas nyuruh aku belajar. Udah belajar kok protes. Gimana sih maunya? Belajar dunia peranjangan aja. Lebih bagus. Sahut Rangga. Bahasnya kesana mulu, heran sama kamu Mas. Mas gak pernah pacaran, wajar dong kalau sekarang Mas lengket sama kamu. Bohong banget gak pernah pacaran. Itu adalah hal yang paling mustahil untukku percaya. Kamu sekolah dan kuliah di luar negeri. Tidak bisa dipercaya sama sekali. Sahut Kasih. Mas cius. Cosplay lagi dong Mas jadi Rangga yang kemarin. Kita pergi ke kampus, aku mau tahu gimana reaksi Mia. Palingan juga tiba-tiba sok baik sama Mas. Mas mau sama dia? Tanya Kasih iseng. Gak deh, Mama dan Papa aja nyesal udah jodohin sama tuh anak. Kasih tertawa, jika dilihat dari ekspresi suaminya ini benar tidak bohong. Kau pasti sudah tahu maksud dan tujuanku datang ke rumahmu ini kan Ernie? Aku tidak tahu, ada apa ya Pak? Tanya Bu Ernie yang sebenarnya sudah tahu maksud kedatangan Pak Rahman. Cepat suruh anakmu itu menceraikan Rangga. Kau tahu sendiri jika Mia adalah jodoh Rangga. Tidak bisa begitu Pak. Bapak sendiri mengancam Kasih untuk menikah dengan Rangga. Enak aja main perintah. Kau menolak karena kau sudah mendapatkan keuntungan dari keluarga Raharja. Suruh anakmu bercerai sekarang juga. Tegas Pak Rahman. Tidak Pak Rahman. Sampai kapanpun Kasih tidak akan menceraikan Rangga. Pernikahan bukan mainan yang seenaknya Bapak atur. Berani kau melawanku hah? Bentak Pak Rahman. Demi rumah tangga anakku, aku akan berani melawanmu. Sahut Bu Ernie. Kau harus ingat Ernie. Aku adalah kepala desa, aku bisa melakukan apa saja termasuk mengusirmu dari kampung ini. Ancam Pak Rahman. Bapak semena-semana menggunakan jabatan untuk mengancam. Lihat saja nanti, jika Kasih tidak mau menceraikan Rangga, akan ku buat keluarga kalian hidup berantakan. Terserah Bapak. Pernikahan Kasih dan Rangga bukan sebuah permainan yang bisa dengan mudahnya diatur. Awas saja kalian, ucap Pak Rahman sebelum meninggalkan rumah Bu Ernie. Bu Ernie hanya bisa menggelengkan kepalanya. Pak Rahman benar-benar keterlaluan. Bu, kenapa sih Pak Rahman sekeluarga suka banget ganggu kita? Tanya nada dengan wajah sedih. Begitulah kalau memiliki sifat iri dan dengki.
Mereka selalu merasa kepanasan jika melihat orang lain bahagia. Kasihan Mbak Kasih, kapan rumah tangganya tenang? Udah, kamu gak usah berpikir yang aneh-aneh. Mbakmu pasti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tetap saja Nada tidak terima melihat perlakuan Pak Rahman pada keluarganya. Ditambah rumah yang berdekatan membuat Nada mulai was-was atas ancaman Pak Rahman tadi. Mbak Kasih harus tahu masalah ini. Pak Rahman tidak boleh seenaknya dengan keluargaku, batin Nada. Bu Erni dan Nada hanya bisa diam saja saat mendengar suara Bu Wiwin yang sejak tadi terus menyinggung keluarganya. Mau dilawan pun percuma, akan menghabiskan tenaga saja. Sementara itu, Kasih yang baru saja menutup teleponnya terdiam murung di kamar. Rangga yang baru saja keluar dari kamar mandi memperhatikan istrinya yang terlihat melamun. Sayang, kau kenapa? Tanya Rangga. Nada baru saja menelponku, jawab Kasih pelan. Ada apa? Apa Nada butuh sesuatu? Pak Rahman datang ke rumah dan mengancam ibu. Bahkan Bu Wiwin pagi tadi membuat keributan di toko. Mengancam bagaimana maksudnya? Mereka meminta aku untuk menceraikanmu. Jawab Kasih terang-terangan. Benar-benar keterlaluan, apa sih maunya? Rangga geram. Mas, udah deh. Mas cosplay aja jadi Rangga yang kemarin. Kamu yang sekarang malah bikin keluarga Mia panas. Udah, gak usah takut. Mas juga gak mau cerai dari kamu. Mereka pikir pernikahan ini permainan dadu kali. Mas, aku takut ibu dan Nada kenapa-kenapa. Secara rumah kami berdampingan. Di sebelah rumahmu ada tanah kosong. Milik siapa itu? Tanya Rangga membuat Kasih heran. Punya almarhum bapak. Kenapa memangnya? Kasih bertanya balik. Boleh kan kalau Mas bangun rumah di situ? Buat apa? Tanya Kasih penasaran. Udah, lihat aja entar. Tanya sama ibu aja. Boleh apa gaknya? Ya udah, telpon Gi. Biar Mas yang bicara. Kasih menghubungi adiknya kembali, ia benar-benar penasaran untuk apa rumah yang akan dibangun oleh suaminya ini.